Ya kalau masih kecil kan nggak mungkin kita kasih jangkrik besar, dan itu jangkrik itu yang istilahnya apa ya, yang lebih empuk, yang kecil empuk-empuk itu loh, yang hari ini pakai besok tidak, besoknya pakai, atau It- hari ini pakai itu besoknya tidak. itu dicampur diminum atau dipakan Diminum, jangkrik? diminum. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wong Netral Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi rekan saya. Beliau sudah beternak beranjangan dan menghasilkan beranjangan lebih dari 100 ekor lebih. Dan juga beliau adalah salah satu orang yang mengajarkan saya beternak beranjangan hingga saya bisa menghasilkan anakan beranjangan. Gak usah nunggu lama, mari kita langsung ke rumah beliau. Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Mas Bagus SDJ. Assalamualaikum Mas Bagus. Waalaikumsalam Mas Sarwono. Terima kasih Mas Bagus atas waktunya sehingga saya bisa rumahnya ini Istana Beranjangan Ring SDJ YK. Begini Mas Bagus, jadi pada kesempatan ini saya ke rumah jenengan ini pengen tahu resep-resep atau pola panjenengan menggarap beranjangan. Itu sebenarnya kalau menurut jenengan itu apa saja yang harus dipersiapkan mulai dari awal hingga proses perjodohan, pakannya apa saja, apa yang harus diperhatikan, harus yang dihati-hati, dan juga sampai proses ngeloloh seperti itu Mas. Mungkin Ya, bisa jenengan jelaskan dari awal dulu. Monggo. ya kalau saya jujur ya, kalau pertama itu yang disiapin ya kita harus ke peternak yang benar-benar terpercaya ya, istilahnya yang memang benar-benar itu Java Java bukan ya, kalau memang mau ternak Java sih itu Java Java yang memang misalkan peternak ini terpercaya, oh ini Java Java, ya sudah, terus nanti pemilihan indukan. Nah kalau saran saya sih yaitu milih yang siapan saja, usia ya paling tidak 6 bulan, 5 bulan lah, apa mungkin yang 1 tahun belum pernah produk, atau mungkin ya kalau ada dana lebih ya langsung beli yang sudah pernah produksi, atau mungkin pernah produksi tapi baru proses adaptasi lagi, ya itu kan bisa dibeli kan, mungkin harganya juga agak miring. Oke, seperti itu Mas ya. Kalau untuk proses perkawinan jenengan menggunakan pola yang seperti apa Mas? Jadi ataukah kawin jabut ataukah digabung atau seperti apa Mas Bagus? Kalau itu tergantung saya lihat karakter pejantannya. Kalau misalkan pejantannya itu galak, ya otomatis saya kawin cabut. Oh, Tapi kalau misalkan tidak ya saya satu kandang itu mesti tak biarin selamanya di situ gitu. Misalkan hari ini sampai 1 bulan, itu mungkin bulan berikutnya sama betina yang lainnya lagi bisa. oke, seperti itu ya. Terus untuk pola kandangnya jenengan menggunakan model seperti apa nih Mas? Kok kayaknya ada yang kecil, ada yang besar, terus ada yang modelnya ini tadi kayak jajar genjang, ada yang bulat, seperti itu Mas. Kalau mengenai model kandang ada yang kecil ada yang besar, itu juga saya melihat burungnya juga Mas. Karena ternak itu juga kita harus mempelajari karakter burung itu, bukan hanya jantan ya yang kita pelajari, tapi betinanya. Karena kunci dari peternak itu kalau menurut saya kan betina. Ada yang besar, nyaman di kandang besar, ada yang nyaman di kandang kecil. Kita lihat dulu. Kita kalau saya biasanya itu satu model dulu. Kalau nanti betinanya kelihatan gelisah atau mungkin ada yang sudah kita siapkan sarangnya di situ, tiba-tiba di luar, itu ya kita harus ubah posisinya. Inovasi berarti ya. Nah, itu harus kita ya
makanya itu ternak itu kan perlu proses, tidak Iya. ada yang instan, Mas. Betul, benar-benar mengamati semua ya. Ya harus memang Dari diamati, lingkungan. tidak semua disamaratakan. Itu ya kalau jantan betina dijadikan satu belum tentu dia cocok. Kan ibarat kata manusia aja, Mas, langsung dijadikan satu itu belum tentu cocok juga. Nah, itu kan harus memilih. Burung pun juga harus memilih. Sama berarti Kalau Mas, ya? menurut saya itu harus Iya, memilih. berarti relatif Iya. ya, sama kayak manusia berarti. Ya, kalau menurut saya Selera. loh, kalau peternak yang lain nggak tahu ya, Mas. Mungkin kan punya metode sendiri. Iya, betul. Terus untuk pemilihan pakan jenengan Mas, jenengan menggunakan apa Mas? Pakannya atau vitaminnya itu seperti apa Mas? Kalau saya jujur vitamin itu pakai stimulan. Stimulan. Stimulan itu pasti ya, tidak saya berikan setiap hari. 2 hari sekali itu pasti. Misalkan hari ini pakai, besok tidak, besoknya pakai. Atau hari ini pakai itu besoknya tidak. Itu dicampur diminum atau dipakan? Diminum. Jangkrik. Diminum aja. Di air minum. Lebih efektif diminum. Mesti burung itu minum. Iya, betul. Pemikiran saya. Terus itu Mas tadi mah kelewatan ya. Kalau untuk medianya jenengan di bawah, itu pakai pasir atau pakai batu bata Mas? Pakai pasir. Pasir ya. Pasir kipu ya. Pasir kipu batu Iya, bata berarti ya. iya. Oke. Terus untuk sarangnya Mas? Kalau sarang itu saya pakai itu loh, Mas. Kayak padi itu loh, yang apa sekam-sekam yang apa yang tipis-tipis dulu. Saya pakai itu. Oh, Padi yang dijemur sudah halus itu toh. Kan ada yang halusan Lembutan. kayak istilah apa ya? Nek orang Jawa itu kayak suketi yang tipis-tipis dulu. Nah, itu kan nanti kan kadang kan disapu nanti dibakar. Iya. Nah, itu tak ambil. Oh, pakai itu lebih. Itu ya. Dikombinasi dengan yang lain rumput atau Enggak. anu cemara enggak ya? Enggak. Oke. Kalau cemara menurut saya terlalu keras. Keras ya? Iya, terlalu hancur sama. nanti bahaya. Kalau menurut saya loh. Iya, betul. Menurut versi jenengan Iya. seperti itu yang jenengan lakuin memang enak seperti itu. Mungkin juga cara dia mengangkutnya juga lebih gampang. Ya, karena ringan loh itu. Oke, seperti itu. Terus kalau jenengan apa namanya sistem burungnya itu loloh induk atau mesin atau seperti apa Mas? Ya, saya gini, ada yang ya lolo induk sih ada beberapa Mas, tapi ya tidak banyak toh. Karena memang sekarang kenapa ya 80 ya 75% itu saya lolos sendiri. 75% lolos sendiri. Lolo induk itu memang benar-benar yang indukan ini kadang itu mau lolo, kadang besok tidak mau gitu loh. Iya, jadi resiko kematian daripada itu. nanti dibantai atau tetap itu kan mending diambil saja ambil gitu ya. gitu. Nah, untuk jenengan ngelolohnya Mas, ngelolohnya itu mulai dari usia berapa sampai usia berapa, menggunakan apa, mungkin bisa jenengan jelaskan Mas? Kalau loloh mulai dari 0 hari saya. Saya menggunakan jangkrik. Oh, 0 hari pakai jangkrik. Intinya kalau meloloh itu satu, kita tahu ukuran mulutnya. Ya kalau masih kecil kan tidak mungkin kita kasih jangkrik besar, dan itu jangkrik itu yang istilahnya apa ya, yang lebih empuk, yang kecil empuk itu loh, yang istilahnya kalau itu lancip, perutnya itu lancip, itu lebih bagus. Nanti tak kasihkan contoh. Oke, siap. Kalau saya lebih menyukai bentuknya kayak gini loh. Ini kan lancip. Lancip. Nah, kayak gini. Misalkan yang dalamnya kayak ya, ini gini dong. Itu bedanya apa Mas sama yang ini menurut jenengan jelek itu? Kalau ini menurut saya jelek. Kalau loloh. Ini sama ini kan beda. Dari apa Mas bedanya Pak? Mirip. Apa ya? Ini kayaknya lebih keras gitu menurut saya. Oh, jadi yang nyari yang agak ini kan ya? Sudah kayak ada bulunya dari sini. Iya. Nah, kadang kalau ini di potel gini, kadang itu enggak ada. Dan ini jangkrik kayak gini tuh malah dalamnya cenderungnya isinya sedikit. Kalau menurut saya. Oke, siap. Nah, ini kan kalau kalau buat ngelol ya gini aja. Sampai ini
ini saja. Oh, itu yang untuk nol hari ya. Iya, airnya juga banyak. Hmm, Ini juga kalau dimakan kemungkinan juga lahap. lemaknya banyak ya. Ya. Oke, oke. Itu aja. Yang penting sebesar mulut, jangan piiknya aja. Oke. Mengenai interval nanti kan bisa 2 jam. 2 jam sekali. Iya, tergantung toh. Kita setiap anak-anak itu kan tidak sama. Ada yang 2 jam, ada yang berapa. Yang penting itu kalau ngelola itu interval. Oke. Interval lolahnya. Kalau saya lebih ngedepanin itu. Maksudnya kalau misalkan jaraknya pendek 1 jam sekali, yang ngasihnya agak sedikit gitu. Iya, misalkan 1 1 1. Oke. Kalau misalkan 2 2 2 ya monggo. Kalau saya sih pakainya segini ini 2 jam sekali. Satu. Satu saja. Untuk 0 hari. umur 0 hari sampai 3 hari. 3 hari. Oke. Nanti kan 2 hari, 3 hari kan mulutnya sudah agak lebar. Iya. Ya agak besar. Oh iya Om, satu lagi karena saya juga nggak tahu ngalami. Saya juga pernah, walaupun waktu punya saya loloh induk tak kasih jangkrik toh. Waktu saya ngunduh di usia 6 hari pernah burungnya yang seharusnya udah harus berdiri itu belum, kayaknya lumpuh waktu itu Mas. Nah itu faktornya apa ya kira-kira? Ataukah ada bakteri atau virus di jangkrik atau karena kedinginan atau apa ya? Gini, kalau masalah lumpuh ya Mas, kalau versi saya itu kebanyakan jangkrik itu juga bisa lumpuh. Kebanyakan jangkrik. Tergantung kita menyediakan di kandang itu pakannya apa aja. Oh iya. Buat meloloh itu, apakah kroto ada enggak? Enggak, saya waktu itu jangkrik toh. Kalau jangkrik saja ya kemungkinan juga menurut saya pasti lumpuh. Tapi ya enggak tahu toh, namanya loloh induk ya Mas. Iya, Ya. betul. Tapi kan loloh induk itu kalau di kandang ternak itu menurut saya kayak dipaksakan makannya darinya itu ya dipaksakan harus itu gitu loh. Oh ya, Padahal kan berarti harusnya ya itu harus tadi ya. ada beberapa pilihan. Dia memang mau pakai apa. Memang harus kita benar-benar memilih, misalkan hanya menggunakan jangkrik ya memang harus. Makanya seperti ketika itu tadi. umur 5 hari atau itu sudah saya kenalin dengan fur Oke. lolo. Oh tadi seperti itu. Berarti jenengan mulai dari 0 hari jangkrik sampai dewasa atau ada menggunakan kroto atau yang lainnya? Gini, aku kombinasi ya. Kalau misalkan 0 sampai 3 hari itu aku memang murni jangkrik. 3 sampai 5 hari itu juga ada jangkrik, kadang tak kasih fur sedikit. Oke. Kalau 5 hari itu furnya lebih banyak daripada jangkriknya. Nanti lebih dari 7 hari aku pakai fur. Terus untuk jangkriknya tadi Mas, yang untuk apakan indukannya dulu itu jangkriknya dikasih makan atau hanya jangkrik dari pasar yang karungan itu langsung jenengan kasihkan atau disterilkan dulu atau jangkriknya dimakan? Kalau aku biasanya kalau datang bagoran kayak gini, kalau tak kasihkan box itu. Ombak besar dulu. Aku biasanya sudah menyediakan itu kunir. Oh kunir. Tak parut aja udah. Oke. Ya tapi dengan catatan ya jangan semua jangkrik. Misalkan satu karung ini ya kasih aja separuh dulu. Biar dia makan, buat paginya dikasihkan burungnya. Kalau nanti sore dikasih lagi jangkriknya istilahnya ditaruh tempatnya itu lagi terus kasih makan lagi itu. Seperti itu kalau. Oke. Siap. Terus Mas biasanya jenengan kalau apa namanya ya ngerawat anakan itu mulai di PP atau kena matahari itu umur berapa Mas? Kalau saya sih sistemnya kan ternak awuran ya Mas. Ya aku ndak ada patokan harus. Iya, monggo Mas. Malah beneran Di PP harus 1 bulan lebih di PP. Ndak, kalau saya memang apa ya waktunya mau pengen jemur ya tak jemur gitu aja. Tergantung juga sama kadang kalau misalkan kayak kurang semangat itu anaknya kurang bergairah ya saya jemur. Oke. Nah, tapi tidak ada patokan resmi kalau tempat saya. Iya. Terus Mas, untuk telur yang menetasnya di mesin, nah itu jenengan itu menggunakan suhu dan kelembapan berapa Mas untuk di ternakan ring SBJ ini Mas? Kalau suhu sih 37 38. Kalau enggak 38 terus 38,5.
suhu dalam suhu 37 dalam. ya, Heeh. 37 sampai 38,5. Iya, itu paling kalau saya loh. Iya, ya. Ya paling anggap saja 37,5 sampai 38 itu udah. Oke, berarti itu kan sama aja 100 Ya, Fahrenheit ya, Mas ya. heeh. Terus untuk Kalau kelembapannya, Mas? kelembapannya itu saya di angka 70. Kelembapan di angka Jangan 70. sampai di bawah 60 lah. Kalau saya Kepanasan ya, pasti. posisinya ya, Mas ya. Stok garing atau Ya, embrionya ya. nanti Heeh. terlalu lembab pun juga nanti apa istilahnya telur itu kan istilah kalau Jawanya itu banyu, Mas. Heeh, tenggelam ya, kelelep ya, Mas ya. Aku pernah ngalami itu telur itu 10 hari sudah bentuknya bagus. Di dalamnya itu udah hitam, tapi begitu kok tambah hari tidak mau netas, padahal itu sudah penuh, ternyata bisa kering. Oke, berarti Padahal kepanasan ya. itu enggak masalah kepanasan juga. Kita pilih tipe lampunya itu juga penting, Mas. Oh, seperti itu. Aku pernah karena Mm-mm. kok dalamnya itu juga bisa kering, sangat kering itu juga. Padahal menurut jenengan suhunya udah pas. Sudah, tapi enggak tahu kok bisa kering, tapi ternyata ya juga lampunya itu 3 lampunya sama, satunya beda. Padahal sama-sama berapa watt itu Iya, kan betul. hasilnya juga beda. Jadi ya juga harus ngepaskan lah, itulah jenengan bilang tadi ya, semua itu butuh proses Iya, pembelajaran dari heeh, kita sendiri juga ya pada saat benar. mau memulai peternak itu. Ah, kalau menurut panjenengan, Mas, ini pengalaman pribadi saya sih. Jadi burung yang belum mau dirami indukan, akhirnya saya masukkan ke mesin tetas. Heeh. Dia mulai dari usia 4 hari, 5 hari udah kelihatan tuh embrionya goyang-goyang itu, Mas ya. Ya, Goyang-goyang, nanti umur 7 hari udah mulai agak agak gelap sedikit dan mulai nutup. Tapi setelah umur 7 hari itu mandek, Mas. Mati dia mati di usia 7 hari. Nah, menurut panjenengan itu kira-kira itu apakah disebabkan karena memang embrionya itu nggak sehat mulai dia keluar telur dari indukannya, atau karena memang faktor yang ada di di mesin tetasnya itu kita belum dapat pasnya ya, suhunya itu sama di kelembapannya? mesin tetas ya. Iya, yang di mesin tetas. Kalau menurut saya kenapa tidak berkembang kalau di mesin tetas itu menurut saya suhunya itu pasti stabil ya, Mas. Menurut saya karena memang janinnya kurang sehat. Oke, berarti Menurut memang saya loh, iya tapi betul. ya tapi kan kembali lagi kan ada beberapa faktor. Iya, benar. Nah, karena memang juga kita meletakkan inkubator itu juga tidak sembarangan, terutama yang telur. Yang telur ya. Ya, tempat A pindah ke geser lagi itu sudah berbeda. Oke, oke, oke. Makanya itu juga pengaruh juga atau tempat. Iya, benar. Terus jenengan untuk memasang ring, Mas. Ring ini di usia berapa, Mas? Saya masang ring itu ada yang ya itu, Mas. Saya kan ternaknya awur-awuran. 1 bulan ada yang saya pasang, ada yang 15 hari, ada yang 5 hari, 7 hari tak pasang. Masih bisa masuk ya, Mas ya? Masih. Oke, Ya oke. memang ya kalau enggak anu ya Dipaksa. paksa masuk aja kalau saya. Yang penting tadi urip. Penting ya. Ayo. Penting kan tahu caranya itu loh, Mas, masuk gini. Walaupun sedikit memaksakan, yang penting kan tidak menyakiti. Oke. Terus nek jenengan nge-DNA-nya, Mas, di usia? Saya DNA ada yang usia seminggu, tak DNA. 7 hari udah 7 DNA. hari. Kalau nanti pas ada barengan, misalkan aku ada 10 anakan, satunya masih kecil umur 5 hari, 4 hari, 5 hari lah gitu. Kalau mau tak DNA ya sekalian aja. Gitu. Berani ya, Mas, megang dicoblos di jempol itu umur 5 hari? Berani, ini aja tak pegang aja berani, sekarang tak coblos sekarang berani kalau saya. Yang penting itu tahu cara megangnya. Iya, tekniknya itu, Mas. Kalau aku yang penting burung juga merasa nyaman aja. Oke, oke, oke. Alhamdulillah ini, Mas, jenengan sudah ngasih berbagi ilmu ya, mulai dari awal menentukan indukan sampai proses perkawinan, sampai proses menetas, ngeloloh dan yang lain-lainnya. Terus ini, Mas, satu lagi, Mas,
Pesan-pesan panjenengan nih buat pemula yang pengen baru mau beternak itu nopo Mas? Pokoknya jangan takut mencoba dan bertanyalah. Jangan malu bertanya. Bertanyalah dengan orang yang tepat agar nanti ternakan Anda juga berhasil. Kadang itu banyak yang bertanya tidak tepat. Jadi mengandalkan jangan selalu gini ya. Ya bertanya boleh, tapi kan nanti ya kita juga ikuti alur kita sendiri, ternakan kita. Kan kadang beda tempat di mana itu kan berbeda juga. Yang penting jangan takut mencoba itu aja. Oke, intinya jangan takut mencoba. Oh ya Iya, sama ya. itu jangan takut Sama mencoba. kayak saya pun jenengan ngajari saya dulu sampai berhasil dan akhirnya saya menemukan sendiri ada yang berbeda. Mungkin Ya, dari pakannya atau dari gimana-gimananya. Nah, itu berarti benar. karena memang tempat kita Beda. beda, benar itu juga ngaruh ya. Kandangnya juga beda, letaknya juga Iya, beda. iya, Itu iya. juga mempengaruhi. Ya, harus berani berinovasi lah kalau saya. Istimewa ini. Satu lagi Mas. Udah sampai ring berapa ini Mas jenengan? Ya, masih sedikit Mas 200. Di atas 250. Masih sedikit toh. Itu yang mati ya? sudah Istimewa. 100-an lebih. 250. Elok. Oke Mas, terima kasih banyak ini atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan panjenengan juga sehat selalu, ternaknya Amin. lancar dan bisa menularkan lah kepada pemula-pemula yang lain. Siap. Saya terbuka sekali kalau misalkan ada yang bertanya. Oke, Silahkan. siap. Oke Mas, terima kasih banyak Mas. Ya, Oke, sama-sama. oke.